Selamat malam Ibu, perkenalkan nama saya Fernando Christian Simanjunta dengan NIM 71 2024 114. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari THS yang saya buat dari soal beserta jawabannya. Untuk soal yang pertama, moral dan etika sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena keduanya menjadi landasan dalam membentuk perilaku individu yang dapat bertanggung jawab dan berintegritas. Dengan moral dan etika, seorang dapat mempertimbangkan konsekuensi dari setiap tindakan, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga terhadap orang lain. Dan dengan moral juga dapat membantu seseorang membedakan mana yang baik dan buruk berdasarkan prinsip-prinsip kebaikan. Sedangkan etika memberikan kerangka berpikir rasional dalam memilih tindakan yang tepat. Keduanya membentuk karakter yang dapat dipercaya, menjadikan manusia lebih sadar terhadap lingkungan sosial, serta menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan bersamaan, adil dan harmonis. Baru yang jawaban nomor 2, manusia itu terdiri dari dua unsur utama, yakni jasmani tubuh dan rohani jiwa. Tubuh memungkinkan manusia untuk berinteraksi secara fisik dengan dunia, sedangkan jiwa memberikan kesadaran nilai, arah hidup, dan kehidupan sehari-hari. Keduanya bekerja secara sinergis. Jiwa mengarahkan, sedangkan tubuh menjalankannya. Misalnya, dalam membuat keputusan etis, jiwa mempertimbangkan nilai dan hati nurani, sementara tubuh mewujudkannya dalam tindakan yang kita lakukan. Realitas manusia terwujud dari keseimbangan antara kebutuhan jasmani, seperti makan dan istirahat. Kemudian untuk kebutuhan rohani, yakni seperti makna, spiritual, nilai-nilai yang ada dalam diri kita. Dan ketidakseimbangan salah satunya dapat menyebabkan krisis eksistensial dan degradasi. Baru untuk jawaban pertanyaan nomor 3, meskipun filsafat timur banyak berakar dari pengalaman personal dan spiritual, nilai-nilai yang dihasilkan tidak tertutup bagi individu tertentu. Justru sifat personal itu menggali dalam kemanusiaan yang mendasar dan universal, seperti pencarian makna, kedamaian batin, dan hubungan dengan alam semesta. Filsafat timur menekankan keharmonisan, welas asih, dan kebijaksanaan yang dapat diterima oleh siapapun tanpa batas dari budaya atau agama. Jadi meskipun cara penyampaiannya personal dan kontemplatif, nilai-nilai yang dikandung tetap bersifat universal karena menyentuh sisi terdalam eksistensial manusia. Baru jawaban untuk pertanyaan nomor 4. Ajaran Laozi melalui Taoisme menekankan hidup selaras dengan Tao, yang artinya jalan alam semesta, yang dimana ajaran Tao ini bersifat sangat fleksibel, lembut, serta tidak memaksakan kehendak seseorang. Prinsip ini sangat relevan dalam dunia modern saat ini, yang dimana seringkali dipenuhi dengan ambisi, tekanan, dan konflik nilai-nilai seperti keseimbangan, tidak berlebihan atau wu wei, dan menghargai proses alami kehidupan, memberikan alternatif kebijaksanaan terhadap gaya hidup modern yang serba cepat dan kompetitif. Dan untuk relevansi ajarannya terlihat dalam isu lingkungan, kesehatan, mental, dan pencarian makna hidup semua, untuk menunjukkan bahwa kearifan kuno dapat menjadi solusi untuk kontemporer. Untuk jawaban nomor 5, saya menjawab iya, karena Heidegger mengkritik keras yang namanya rasionalitas modern, yang menekankan logika teknologis dan penguasaan terhadap dunia. Martin Heidegger juga berpendapat bahwa cara berpikir ini membuat manusia kehilangan keterhubungan eksistensial dengan hakikat keberadaan atau being. Rasionalitas modern, menurut Heidegger, cenderung mengobjektifikasi segala sesuatu, termasuk manusia, diri sendiri, kita sendiri, sehingga melahirkan alienasi dan hidup yang dangkal. Heidegger mengajak manusia untuk mengada-ngada, berandai-andai, secara otentik, yang mengalami keberadaan dengan penuh kesadaran, bukan sekadar menjalani hidup secara mekanis dalam sistem yang lebih yang ditentukan. Baru untuk jawaban pertanyaan nomor 6,
filsafat barat dan timur berbeda karena perbedaan dalam latar budaya, sejarah, metode berpikir, dan tujuan refleksi filosofis. Yang dimana untuk barat lebih mengedepankan rasionalitas, argumentasi, logis, dan pendekatan yang kritis. Yang dimana berakar dari tradisi Yunani dan modernisme bagian barat. Sedangkan filsafat timur lebih menekankan pada keseimbangan batin, pengalaman spiritual, dan keselarasan dengan alam. Baru untuk filsafat barat cenderung analitis dan eksplisit, sedangkan untuk timur dia lebih ke implisit, holistik, dan sangat intuitif. Dari perbedaan ini bukan berarti saling bertentangan, tetapi menunjukkan bahwa manusia bisa memahami kehidupan melalui banyak jalan yang saling melengkapi antara barat dan timur. Dan untuk jawaban nomor 7, konsep being. Konsep being ini sangat membantu manusia untuk memahami esensial keberadaannya dalam dunia filsafat. Being tidak hanya mengacu pada eksistensi fisik, tetapi juga pada kesadaran diri, identitas, dan pemaknaan hidup. Ketika manusia mulai bertanya-tanya, menanya dalam benaknya dengan misalnya, mengapa aku ada? Atau apa tujuan hidupku? Dari pertanyaan ini mereka sedang menyentuh dimensi being. Being itu artinya memberi ruang bagi manusia untuk hadir secara utuh. Tidak hanya menjalani hidup secara otomatis, tetapi dengan kesadaran penuh akan pilihan, tanggung jawab. Dan untuk memahami being ini, manusia lebih mampu mengarah hidup secara otentik dan tidak terjebak dalam rutinitas kosong. Baru jawaban untuk nomor 8, metafisika. Metafisika ini adalah salah satu cabang dalam dunia filsafat yang membahas mengenai hakikat realitas dan keberadaan. Memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan setelah mati, yang menjadi fokus utama dalam agama. Untuk nomor 8 ini kita kaitkan dengan agama, yakni nilai spiritual. Agama spiritual menggunakan intuisi dan pengalaman batin, sedangkan metafisika memberi kerangka rasional untuk menjelaskannya dalam banyak tradisi metafisika yang menjadi jembatan antara pengalaman religius dan pemikiran filosofis, yang dimana untuk manusia dapat memahami kembali yang namanya kebenaran transendental secara logis maupun dan relektif. Baru untuk pertanyaan nomor 9, pandangan filsafat mengenai manusia, filsafat barat mengenai manusia. Filsafat barat memandangi manusia sebagai makhluk yang sangat rasional atau makhluk yang rasional, bebas, bertanggung jawab atas eksistensi yang dimilikinya. Dalam humanisme dan eksistensialisme, manusia diposisikan sebagai pusat yang memiliki kebebasan untuk memilih dan menentukan makna hidup. Misalnya, tokoh Sartre, yang dimana Sartre menekankan kebebasan radikal manusia, sedangkan Descartes menyatakan, aku berpikir maka aku ada. Filsafat barat seringkali fokus pada otonomi individu, nilai kebebasan, dan pengembangan akal budi secara bertahap, yakni sebagai kebaikan maupun kebahagiaan. Namun kebebasan ini juga disertai tanggung jawab eksistensi yang besar terhadap diri sendiri dan orang lain. Baru untuk pertanyaan nomor 10, perbedaan mendasar antara pendekatan Laozi terhadap kehidupan. Perbedaan utama terletak pada pendekatan terhadap tatanan kehidupan. Laozi mengajarkan kehidupan alami dan spontan dengan mengikuti ajaran Tao, yang dimana ketenangan dan kelembutan adalah kekuatan sejati. Laozi menolak aturan yang baku atau aturan yang kaku dan mengajak manusia untuk mengikuti arus alam semesta. Sebaliknya, Konfusius menekankan struktur sosial, etika, dan ritual. Dan dari dua ini saja kita dapat melihat
Apa yang menjadi perbedaan mendasar antara pendekatan Laozi dan Konfusius? Yang dimana Laozi Konfusius sangat mendepankan peran keluarga, hormat kepada orang tua, dan kewajiban sosial. Maka Laozi menawarkan jalan spiritual intuitif, sementara Konfusius memberikan panduan moral yang praktis. Keduanya menunjukkan kekayaan filsafat timur dalam menafsirkan kehidupan dari dua sisi perbedaan dalam sisi berbeda, yakni alam dan masyarakat. Baik, sekiranya segitu saja Ibu. Mohon maaf jika ada yang salah atau kurang. Terima kasih.